Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, terutama bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini dilakukan pada waktu malam setelah tidur, sebagai bentuk pengabdian, ketundukan, dan perenungan terhadap kebesaran Allah. Waktu tahajud memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut Al-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Dan tidak ada yang lebih baik dari seseorang yang mengerjakan sholat tahajud di tengah malam ketika orang sedang tidur. Namun, tahajud bukanlah satu-satunya ibadah yang disarankan setelah kita selesai melaksanakan sholat tersebut. Setelah melaksanakan sholat tahajud, dianjurkan untuk mengisi waktu dengan berzikir, yakni mengingat Allah dengan lisan dan hati. Zikir setelah tahajud adalah cara untuk memperkuat hubungan dengan Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, serta memperbaharui niat dan tekad dalam menjalani kehidupan. Zikir memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan seorang muslim. Ini bukan hanya sekadar ucapan, tetapi sebuah pengingat bagi hati yang kadang terlupa akan kebesaran Allah. Zikir membantu seorang hamba untuk tetap fokus dan tunduk kepada Allah, memperbaharui ketakwaannya, serta menambah rasa syukur dan cinta kepadanya. Dalam berbagai riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan umatnya untuk memperbanyak berzikir dalam berbagai kondisi, termasuk setelah sholat malam seperti tahajud. Zikir-zikir ini tidak hanya mengandung makna yang mendalam, tetapi juga memiliki keutamaan yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kalimat yang diucapkan dari zikir ini memiliki kekuatan untuk membersihkan hati, menghapuskan dosa, hajat cepat dikabulkan, serta memperbaiki kondisi spiritual seorang hamba. Berikut 6 zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca setelah sholat tahajud. 1. Istighfar, astagfirullah. Istighfar, astagfirullah, secara harfiah berarti, aku memohon ampun kepada Allah. Istighfar merupakan salah satu bentuk pengakuan seorang hamba atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya, serta pengakuan terhadap kekuasaan Allah yang Maha Pengampun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tergelincir dalam dosa, baik dosa besar maupun kecil. Oleh karena itu, istighfar menjadi cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa tersebut. Al-Quran banyak menyebutkan tentang pentingnya beristighfar. Salah satunya terdapat dalam surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan menyediakan untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai." Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari." Istighfar adalah cara yang sangat efektif untuk menghapuskan dosa. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, istighfar menjadi penyebab dihapusnya dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang muslim.
Salah satu keutamaan besar dari istighfar adalah membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, barang siapa yang banyak beristighfar, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan beristighfar, seseorang akan merasa ringan dan tenang, dosa yang mengikat jiwa akan terhapus, dan hati menjadi lebih lapang. 2. Zikir tasbih, subhanallah. Tasbih berasal dari kata subhanallah yang berarti Maha Suci Allah. Dengan membaca tasbih, kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, kejelekan, dan kehilafan yang mungkin ada dalam pemahaman manusia tentangnya. Zikir ini mengingatkan kita bahwa Allah itu sempurna dan tidak ada yang serupa dengannya dalam segala hal. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 1. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan manfaat dari membaca tasbih. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Tasbih adalah bentuk penyucian kepada Allah yang menegaskan bahwa Allah adalah Maha Suci dan tidak ada yang serupa dengannya. Dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, tasbih menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa seorang muslim, meskipun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Zikir tasbih memiliki pahala yang besar, yang akan diperoleh oleh siapa saja yang rutin mengamalkannya. 3. Zikir tahmid, alhamdulillah. Tahmid berasal dari kata alhamdulillah yang berarti segala puji bagi Allah. Zikir ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Dengan mengucapkan tahmid, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan dan karunia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa rasa syukur kepada Allah akan membuat Allah menambah segala kenikmatannya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk memperbanyak tahmid. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah adalah kalimat yang mendatangkan kebaikan. Setiap kali mengucapkan alhamdulillah, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang diungkapkan dengan tahmid membuka banyak pintu berkah dan rezeki yang tak terduga. Tahmid juga membantu untuk menjaga keteguhan iman, karena seseorang yang senantiasa bersyukur akan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. 4. Zikir takbir, Allahu Akbar. Takbir, yang berarti Allah Maha Besar, adalah pengakuan terhadap kebesaran Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan mengucapkan takbir, seorang muslim mengingatkan dirinya bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala hal yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 100 kali, maka itu akan menjadi penebus dosa-dosanya. Takbir mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripadanya. Takbir memberikan pahala yang besar bagi orang yang mengucapkannya, bahkan bisa menjadi penebus dosa. Dengan takbir, seseorang semakin sadar akan kekuasaan Allah yang sangat besar, yang dapat menumbuhkan rasa takut dan kehormatan kepadanya. 5. Zikir tahlil, la ilaha illallah. Tahlil adalah kalimat yang mengandung makna, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari ajaran Islam yang mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, katakanlah, Dia adalah Allah yang Maha Esa,
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Tahlil adalah bentuk pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tahlil adalah kalimat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari siksa neraka, bahkan bisa menjadi jalan untuk masuk ke surga. Tahlil memiliki keutamaan besar di sisi Allah yang menjanjikan pahala yang besar bagi setiap orang yang mengucapkannya. 6. Zikir sholawat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah doa untuk memohon rahmat, kedamaian, dan berkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca sholawat, seorang muslim mengungkapkan rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Salah satu keutamaan besar dari sholawat adalah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Sholawat juga merupakan sarana untuk menghapuskan dosa-dosa serta memperpanjang umur bagi yang mengamalkannya. Dengan bersholawat, kita memperlihatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menambah keteguhan iman kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setelah sholat tahajud, berzikir kepada Allah adalah bentuk penyerahan diri secara total kepadanya. Ini adalah cara untuk menegaskan kembali bahwa segala hal di dunia ini, baik kesenangan maupun kesulitan, hanyalah atas izin dan takdir dari Allah semata. Zikir-zikir ini bukan hanya memiliki makna yang mendalam, tetapi juga membawa berbagai keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Dari pengampunan dosa hingga terbukanya pintu rezeki, dari ketenangan hati hingga syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, semua ini adalah bagian dari keberkahan yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang istiqomah dalam berzikir. Bersamaan dengan itu, zikir adalah sarana untuk membersihkan jiwa dan menghindarkan diri dari penyakit hati, seperti kesombongan, iri hati, dan dengki. Dengan berzikir, kita melatih diri untuk selalu rendah hati, sabar, dan penuh cinta kasih terhadap sesama, karena semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin lembut dan baik pula sikapnya terhadap makhluknya. Lebih dari itu, zikir memiliki dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup seorang muslim. Kehidupan yang penuh dengan zikir akan terasa lebih damai, lebih penuh makna, dan lebih diberkahi. Zikir adalah cahaya yang menerangi hati, memberikan ketenangan, dan menghapuskan kegelisahan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.